Ayo Pakan, aku sudah pesan kamar, kita naik dan bersenang-senang. Kau lepaskan aku. Ikan yang sudah di mulut, masa bisa lepas? Tolong. Lepaskan dia. Kamu cuma petugas kebersihan? Berani ikut campur urusan gue? Mau mati kau? Kau tidak tanya-tanya dulu. Siapa gue? Si Hun Jianglong. Hun Jianglong. Tuan Wei. Kata tuan orang sebesar tuan. Kenapa repot-repot menyusahkan seorang wanita? Sebaiknya lepaskan dia. Lepaskan? Kau pikir kau bisa mengatur gue? Enya, Kaki dia patahkan. setelah kakinya patah, buat dia berlutut di sini. Sampai pagi nanti. Ayo cantik, malam ini sangat berharga. Rumahmu di mana? Aku antar pulang. Di Bang tua, kau cari mati. Kalian semua masih bengong apa? Serang bersama, habisi dia. Ini presiden gerbang surga. Salam hormat kepada Kepala Naga. Salam hormat kepada Kepala Naga. Aku sudah bilang kan, jangan ganggu aku kalau bukan urusan penting. Ada masalah apa lagi? para pemimpin dari 8 cabang luar negeri sudah tiba di Daxia. Kepala naga diminta memimpin rapat. Oh, begitu. Suruh mereka tunggu dulu. Rapatnya besok saja. Aku masih harus masak untuk anakku. Papa, ini Sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Kau atur. Tolong antar dia pulang. oh ya, orang ini juga. Bagaimana menanganinya? Masih siang bolong, siapa yang suruh kalian bawa pisau? Bagaimana kalau ada yang terluka? Salah paham, ini semua salah paham. Bang Wei si naga lumping, tadi kau cukup sombong ya. Di hadapan Tuan, mana ada Bang Wei? Kalau Tuan tidak keberatan, panggil saja saya Xiaolong. Xiaolong, Aku takut kalau kupanggil. kau akan suruh anak buahmu patahkan kakiku lagi. Dan biarkan aku berlutut di sini. Wei Ping, berani sekali kau. Kepala naga, saya salah. Saya tidak tahu diri. Sudah menyinggung Tuan. Mohon Tuan bermurah hati. Lepaskan saya seperti buang kentut. Lain kali kalau aku lihat kau berbuat jahat lagi, tidak akan semudah itu. Cepat pergi. Ya, Hei, kamu lihat apa? tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Bayangan itu seperti ayahku. Hei nak, Yah, tadi aku lihat seseorang di jalan. Bayangannya mirip sekali denganmu. pasti kau salah lihat. Malam begini, siapa juga yang keluar jalan-jalan? Kamu jangan keluar terlalu malam. Ingat pulang cepat. Aku mau antar Yaoyo pulang. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa, begini saja. Hati-hati di jalan. Tunggu ya, ada satu hal lagi. Selama ini kau terus sendiri. Harus cari teman hidup. Di situs jodoh, aku sudah cari seorang bibi untukmu. Besok kau pergi kencan. Kencan? Masih mau dijodohkan. Anak nakal ini keterlaluan. Menurutku sih, Tuan Muda juga punya niat bakti. Niat bakti? Kalau dia bisa membuatku lebih tenang, aku sudah sangat bersyukur. Sampai kapan Anda akan merahasiakan hal ini dari Tuan Muda? Sebelum Wulan meninggal, aku pernah berjanji padanya untuk mendidik Xiao Hao menjadi orang sukses. Sekarang kekuatan gerbang surga semakin besar.
Mental Xiao Hao belum cukup matang, bahkan tidak bisa mengenali wajah asli orang di sekitarnya. Lebih baik bicarakan nanti saja. Demi mendidik tuan muda. Anda benar-benar bersusah payah. Oh iya. Yingluo, apa yang kamu lakukan? Anda besok akan pergi kencan buta. Kalau benar-benar cocok, tidakkah harus memberi hadiah? Hati laut ini tidak ada yang bisa menolaknya. Kamu juga ikut-ikutan main-main? Anda adalah Ibu Ratnasari. Saya sendiri. Baik, kita langsung ke intinya. Ingin menikahi saya, Anda harus menyiapkan mahar 999.000. Silakan lanjutkan. Anak saya juga akan segera menikah, Anda harus membelikannya sebuah villa. Kalau mobil, tidak perlu yang terlalu bagus, cukup beli mobil biasa, seharga 500 sampai 600.000. Ada lagi? Kami wanita juga perlu perawatan kecantikan, beli tas, dan sebagainya. Begini saja, Anda setiap bulan beri saya uang saku 20.000. Jika memenuhi syarat-syarat ini, saya bisa dengan berat hati bersedia bersama Anda. Kenapa Anda merasa ada masalah? Saya rasa Anda datang bukan untuk kencan buta. Saya tidak datang untuk kencan buta. Untuk apa duduk di sini bersama Anda? Aneh sekali. Saya juga bukan kura-kura di kolam harapan. Apa berguna Anda berharap padaku? Harapan apa? Permintaan-permintaan yang saya ajukan ini, apa tidak masuk akal? Itu dia. Saya sangat penasaran Anda mengajukan permintaan ini. Apa syarat Anda sendiri? Saya ibu rumah tangga penuh waktu, tapi anak saya bekerja di grup Bintang Cemerlang sebagai manajer penjualan. Itu perusahaan terbesar di Provinsi Selatan. Masa depannya cerah. Siapa yang menikahi saya bisa ikut menikmati keuntungannya. Hampir lupa bertanya, Anda kerja apa? Berapa penghasilan Anda? Itu pasti akan mengecewakan Anda. Saya hanya seorang pembantu serba bisa. Gaji sebulan 3-4 ribu. Hanya 3-4 ribu, pengemis pun penghasilannya lebih dari Anda. Laki-laki sebesar ini, kok tidak berguna begini? Seorang miskin, malu-maluin keluar kencan buta dengan saya. Buang-buang waktu. Direktur Utama, kami menemukan orang yang menyelamatkan Anda tadi malam. Namanya Chen Jixing. Tahun ini 45 tahun. Tinggal di perumahan Singfuli. Perlu menyiapkan hadiah ucapan terima kasih? Tidak perlu. Saya akan memberikan hadiah besar secara langsung. Kamu bicara apa? Bisa jaga mulut? Gue makian kamu, kenapa? Miskin sendiri masa nggak boleh dibilang 3-4 ribu? Buat beli tas gue aja nggak cukup, semua pada lihat. Orang miskin banget kayak gini, muka tebal banget datang blind date. Nggak suka pergi aja, nggak usah hina di sini. Hina kamu? Itu udah gue hormatin kamu. Jejaka tua miskin kayak kamu, wanita buta mana yang mau sama kamu? Siapa bilang nggak ada? Aku kan udah datang. Kamu dari mana muncul? Jodoh kamu, aku ambil. Jejaka tuan nggak guna ini. Kamu juga mau? Kayaknya kamu lapar banget. Jaga mulut. Jangan cari ribut. Lo kira gue takut? Coba aja. Kamu pukul aku. Berani kamu pukul aku? Mulut nggak sopan lagi, aku pukul lagi. Kamu habis. Tahu anakku siapa? Dia manajer penjualan grup Bintang Cemerlang. Gampang dia bisa bunuh kamu. Grup Bintang Cemerlang, aku tunggu aja. Nak, sini cepat. Ibumu dihina habis-habisan. Siapa nggak betah hidup, berani ya sama ibuku. Nak, mereka itu. Oh, kalian? Orang tua nggak tahu diri. Ibu muda masih seksi, agak familiar. Familiar? Buka mata besarmu. Lihat siapa aku. Peduli siapa lo, berani sama ibu gua nggak akan lepas. Bawahan lawan atasan, serang direktur utama. Hendro Wijaya berani banget loh. Direktur. Direktur. Hendro Wijaya ya, aku resmi memberitahu kamu dipecat dari grup Bintang Cemerlang. Segera bawa ibumu keluar dari sini. Chen, ayo berkenalan secara resmi. Namaku Han Yunsi. Makasih ya udah bantuin aku semalam. Ah, itu mah gampang. Chen, kamu nggak akan keberatan kan? Aku udah gagalin kencanmu ya. Kalau kamu tetap keberatan, pasangan kencan ini aku juga bisa loh.
Kamu bercanda kan? Chen, aku serius. Aku nggak ngerti kamu ini maunya apa. Aku cuma tukang bersih-bersih hotel gaji cuma beberapa ribu. Aku benar-benar orang paling bawah. Yang aku lihat adalah karakter dan kepribadianmu. Soal berapa penghasilanmu aku nggak peduli. Lagi pula aku sudah kaya. Ya, kamu kaya jadi semaumu tapi usiaku jauh lebih tua darimu. Ini nggak pantas kan? Apa salahnya jadi om? Om yang lebih tua pasti lebih perhatian. Justru ini yang cocok. Kalau gitu, aku harus keluarkan jurus pamungkas. Terus terang, aku juga punya anak laki-laki. Usianya sudah 20-an? Dapat anak laki-laki gratis ini kan 2 kebahagiaan sekaligus. Ada lagi yang mau kamu katakan? Nggak ada lagi. Kalau begitu ikut aku. Pergi kemana? Tentu aja daftar nikah. Biar aku tenang dulu. Kalau kamu ngotot begini, ada beberapa hal yang harus aku bilang dulu. Ini semacam aturan main, oke bilang saja. Pertama, uang dan perusahaannya nggak ada sangkut pautnya sama aku. Aku nggak mau ambil untung darimu. Bagus, pantas, pria incaranku keren, punya harga diri. Kedua, semoga kita saling menghormati beberapa urusanku, jangan ikut campur. Ada lagi? Ketiga, anakku sejak kecil kurang kasih sayang ibu. Nanti kalau sudah resmi, kamu harus menjamin memperlakukannya seperti anak sendiri. Oke, aku setuju semua. Sekarang kita bisa daftar nikah, kan? Ini terlalu mendadak banget. Pak Chen, mulai sekarang kita sudah jadi suami istri yang sah. Meskipun jalannya agak cepat, tapi kita sudah resmi menikah. Ternyata kamu cukup lucu. Nanti kalau ada waktu, ingat untuk panggil anak-anak, saling kenalan. Dan soal rumah baru, setelah aku selesai sibuk, kita pergi lihat bareng. Tunggu. Ini mau dikasih buat aku. Sebenarnya nggak ada barang bagus yang bisa kuberikan, cuma barang kecil yang nggak berharga. Semoga kamu nggak keberatan. Masa cepat pasangkan? Cantik nggak? Yang cantik itu barangnya atau aku? Sudah, aku nggak bercanda lagi. Aku pergi dulu. Ayah, orangnya sudah jauh, masih lihat? Jangan nakal. Yingluo, katakan, apakah Han Yunsi tahu identitasku? Itu mustahil. Identitas Anda adalah rahasia tingkat tinggi. Lalu kenapa dia tertarik padaku? Masa sih? Skenario CEO cantik jatuh cinta padaku. Bapak menyelamatkan seorang wanita cantik dan memenangkan hatinya. Sudah. Bahas yang penting dulu. Apakah semua orang dari cabang luar negeri sudah hadir? Semua sudah tiba, tinggal menunggu Bapak. Oh ya, tadi malam ada Huan Jiang Long Wei Ping. Dia ingin mengadakan jamuan di Hotel Gerbang Surga. Khusus untuk meminta maaf kepada Bapak. Maksudmu si naga kecil itu ya? Aku nggak punya waktu untuknya. Direktur utama, Ibu bilang akan memberi hadiah besar padanya. Bagaimana bisa Ibu memberikan diri sendiri? Kamu tahu apa? Seperti Pak Chen yang dewasa dan stabil, dan pria yang menarik. Di mana bisa dicari? Ini namanya cinta buta. Oh ya, Direktur utama. Baru saja mendapat kabar. Tunangan anak Chen Jixing bekerja di grup kita. Lin Mengyao baru saja bergabung beberapa waktu lalu. Saat ini magang di Departemen Administrasi. Magang. Beritahu HR untuk menaikkan pangkat dan gaji Lin Mengyao. Jadikan dia Direktur Departemen Administrasi. Tapi, Direktur utama, dia hanya seorang magang. Sulit untuk menjalankan tugas ini. Ini adalah hadiah pertamaku untuk Pak Chen. Hadiah pertama. Bahkan jika Lin Mengyao tidak cukup mampu, bisa dilatih perlahan. Nanti akan jadi satu keluarga. Pak Chen. Marni Lestari kalian datang. Wah, Yao kamu ternyata di Hotel Gerbang Surga mengadakan pesta ulang tahun. Iri banget, Chen Hao baik banget sama kamu, pasti menghabiskan banyak uang. Sebenarnya biasa aja. Sayangku baik banget sama aku. Ini Xiao datang. Tidak membuat kalian menunggu terlalu lama kan?
Kali ini harus berterima kasih pada Xiao Xiao, kalau bukan Xiao Xiao yang turun tangan. Hanya punya uang tidak bisa pesan ruang VIP di Hotel Gerbang Surga. Ayo, berterima kasih padanya. Terima kasih Xiao Xiao. Hei, bukan masalah besar. Biar ayahku bilang urusan ini langsung beres. Oh iya, Yao Yao, ayahku setelah selesai sibuk juga akan mampir. Kalau begitu, aku harus berterima kasih langsung pada Paman Xiao Xiao Xiao, emang hebat, dirinya berbakat luar biasa dan punya latar belakang keluarga yang luar biasa. Iya dong. Xiao Xiao seusia dengan kita sudah menjadi di grup Bintang Cemerlang wakil manajer termuda. Setahun terakhir kalian bekerja cukup baik secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhanku. Dengan ucapan ayah angkat ini, sesulit dan seletih apapun, itu berharga. Oh iya, mulai sekarang Gerbang Surga harus meningkatkan investasi di bidang amal, mengambil 5% dari pendapatan tahunan mendirikan yayasan amal. Ayah, Chen Hao, ayahmu dia. Chen Hao, ayahmu dia. Para tamu terhormat, itu di sana adalah tempat parkir. Silakan pelan-pelan. Baiklah, tidak perlu mengantar. ayah, kenapa ada di sini? Bisnis di sini sangat laris, tenaga kerja tidak cukup. Merekrut pelayan harian Rp300 per hari. Yao Yao juga ada di sini. Halo Paman Chen. Kalian ini, ayah, hari ini ulang tahun Yao Yao. Mau mengadakan pesta ulang tahun di sini. Di sini pasti mahal sekali. Orang kampung. Ayah, jangan urus ini. Baiklah, kalian makan dan bersenang-senanglah. Aku tidak akan mengganggu. Tunggu, yang itu, kamu parkirkan mobilku. Kamu suruh aku parkir? Kok telinga kamu tidak berfungsi ya? Ingat hati-hati, jangan sampai tergores. Kalau tidak, seumur hidupmu tidak bisa bayar. Xiao Kun, jangan keterlaluan. Dia adalah ayahku. Menyuruhnya parkir itu keterlaluan? Jangan bilang tuan ini pelit, uang ini semua untukmu. Uang ini. Lumayan gampang dapatnya. Pak, kamu! Oh iya, abis parkir langsung ke ruangan kita. Karena kamu pelayan, melayani siapa aja sama aja. Kebetulan kami juga butuh yang ngisi minum. Setuju semua kan? Betul kata Tuan Xiao. Xiao Kun, kamu ada apa sih? Bapakmu emang dari sononya pelayan uang dari mana aja sama aja. Xiao Hao. Jangan gegabah, nggak apa-apa. Terima kasih para hadirin di tengah kesibukan datang ke ulang tahunku. Juga terima kasih buat tunanganku Chen Hao yang bikin pesta semeriah ini. Yao Yao. Yang penting kamu senang. Yao Yao cari kamu, itu Direktur Zhao. Halo Direktur Zhao, ada yang bisa saya bantu? Nona Lin, selamat. Anda naik jabatan grup resmi angkat Anda jadi Direktur Administrasi, gaji 2 juta per tahun. Apa? Saya jadi Direktur Administrasi? Nanti ada yang antar surat pengangkatannya. Oh iya, Ketua Dewan juga nitip pesan. Dia bilang mulai sekarang kita satu keluarga, jangan terlalu kaku. Yao Yao, keren banget kamu naik pangkat. Iya, kamu jadi pejabat tinggi gaji 2 juta per tahun. Selamat Yao Yao langsung jadi direktur di grup Bintang Cemerlang. Kelihatan betapa ketuahan percaya sama kamu. Pasti masa depanmu cerah. Saya aja iri. Apa ini cuma bercanda? Yao Yao baru masuk kerja, masih magang. Masa langsung naik setinggi itu? Hei si Chen, maksudmu apa? Apa kamu pikir Yao Yao nggak cocok? Atau kamu cemburu nggak suka lihat orang sukses? Grup Bintang Cemerlang itu perusahaan Yunsi. Langsung kasih jabatan Direktur Yunsi juga cukup dermawan. Biar aku tenang dulu. Soalnya terlalu mendadak. Aku tunangan Yao Yao, dia naik jabatan, aku paling seneng. Cuma ini agak aneh. Cukup Chen Hao ini diumumin langsung sama Direktur Jauh Masa Palsu? Atau kamu emang ragu sama kemampuanku? Yao Yao, dengarkan penjelasanku, aku benar-benar tidak punya maksud lain. Aku tidak mau dengar, jangan bicara lagi. Beberapa orang padahal dirinya sendiri tidak punya kemampuan tapi tidak suka melihat orang lain sukses. Benar-benar menyebalkan. Melihat Yao Yao sukses besar, beberapa orang miskin yang penghasilannya cuma beberapa ribu, pasti merasa terancam kan? Jangan pedulikan orang-orang menyebalkan itu. Hari ini adalah hari besar Yao Yao. Menurutku, harus ada acara yang seru untuk merayakan dengan baik. Hei, yang itu kamu, kesini. Aku? Kalau dipanggil, ya datang saja. Jangan banyak bicara. Kalian ini pekerja kasar paling rendah. Pasti jago minum ya.
Bagaimana kalau kamu tunjukkan untuk Yao Yao untuk menghibur kita semua? Minum. Hahaha. Shogun, apa hakmu menyuruh ayahku minum? Lagi pula pertunjukan. Kamu anggap ayahku siapa? Dia. Bukankah dia datang khusus untuk melayani kita? Kalau tidak, dengan statusnya seperti ini, apa haknya berada di sini? Kamu. Hei, nah jangan. Yao Yao, cepat, jangan biarkan mereka berulah. Berulah. Menurutku, usulan Tuan Xiao cukup bagus. Yao Yao. Kenapa kamu juga? Aku tidak bilang dia minum gratis. Begini saja, dia bersulang untuk Yao Yao. Aku akan kasih 1.000 kalau dia habiskan semua minuman. Ini semua jadi miliknya. Mau bersulang lagi, Yao Yao? Ayahku adalah orang yang lebih tua darimu. Apa kau benar-benar bisa terima dia bersulang untukmu? Aku akan segera diangkat menjadi direktur grup. Apa salahnya dia bersulang beberapa gelas untukku? Yao Yao, kau bisa dibilang tumbuh besar di depan mata Paman Chen. Paman Chen hanya ingin memastikan, apa kau benar-benar berniat membiarkan Paman Chen bersulang untukmu? Paman Chen, mencari uang juga tidak mudah bagi Paman. Jarang Tuan Xiao begitu murah hati. Soal bersulang sih, itu cuma formalitas. Baik. Apa yang perlu diragukan? Ini semua anggur berkualitas, puluhan ribu per botol. Kalau bukan acara ulang tahun Yao Yao, orang kampungan sepertimu seumur hidup nggak bakal dapat minum ini. Halo, Bang Chen, aku sudah selesai di sini. Kamu di mana? aku. Wah, ternyata kau punya selingkuhan juga. Dia sekarang sibuk, nggak punya waktu untukmu. Kami semua masih menunggu dia bersulang untuk Yao Yao. Lin Mengyao? Bersulang? Benar-benar konyol. Mana ada mertua bersulang untuk menantu perempuan? Menantu perempuan apa? Menantu perempuan apa? Wanita tua, jangan sembarangan bicara. Aku nggak akan menikah dengan Chen Hao. Orang tua ini bersulang 1 gelas, saya kasih tips 1.000. Karena kau selingkuhan orang tua ini, mending kau ikut juga bersulang untuk Yao Yao. Cari uang kan nggak malu, hahaha. Baik. Aku akan ke sana sekarang. Wanita tua. Berani-beraninya kau panggil aku wanita tua? Dan suruh aku ke sana bersulang. Dengar suaranya. Sepertinya Xiaokun dari HR Group kita. Xiaokun, Lin Mengyao, kalian berdua. Bawalah hadiah yang sudah disiapkan, kita berangkat sekarang. Kekasih lamamu juga akan datang. Senang. Kalau dia benar-benar datang, kalian mungkin tidak akan bisa tertawa lagi. Hahaha, maksudmu kekasihmu itu hebat? Haha, kalau begitu aku penasaran, siapa sebenarnya wanita tua itu yang bisa menyukai orang sepertimu, sampah yang tidak berguna dan pengecut. Oh ya, dan kamu Chen Hao, barusan dengar tidak? Yao Yao sendiri yang bilang dia tidak akan menikahimu, hahaha. Lin Mengyao. Apa maksudmu? Haruskah aku mengatakannya secara gamblang? Chen Hao, menurutmu sekarang apa yang pantas darimu untukku? Hanya karena kamu naik jabatan, kamu ingin meninggalkanku? Lin Mengyao, sekarang kamu benar-benar berubah, membuatku merasa asing. Ingat waktu sekolah dulu, saat kita lewat toko 2 yuan, aku membelikanmu cincin plastik, kamu senang melonjak-lonjak, bahkan saat mandi pun tidak mau melepasnya. Kenapa sekarang menjadi begitu realistis, begitu materialistis? Bisakah kamu tidak kekanak-kanakan? Benar, aku memang berubah. Aku melalui usahaku sendiri. Mendapatkan pengakuan direktur utama menjadi direktur grup. Dan kamu tidak berubah. Masih begitu biasa-biasa saja. Chen Hao. Kita putus. Bagus sekali, Yao Yao. Akhirnya kamu sadar. Aku sudah bilang sejak dulu, Chen Hao, orang miskin yang berpenghasilan beberapa ribu per bulan, sama sekali tidak pantas untukmu. Mulai hari ini, Yao Yao akan terbang tinggi. Chen Hao, sampah sepertimu bahkan tidak sebanding dengan jari kakinya. Kalian berdua, cewek-cewek, bagaimana bisa mengucapkan kata-kata sejahat itu? Orang tua, kamu masih punya muka ikut campur? Alasan Chen Hao dipandang rendah itu semua karena kamu. Karena ayah yang tidak berguna sepertimu, lahirlah anak yang sampah seperti ini. Tuan Xiao benar. Seperti ayah, seperti anak. Kalian sudah cukup.
Apapun hadapi aku, jangan hina ayahku. Chen Hao, aku tahu kamu tidak terima, tetapi aku tetap harus memberitahumu. Aku butuh seseorang yang bisa sejajar denganku, berbagi kehormatan sebagai pasangan. Bukan sampah dengan gaji beberapa ribu yang masih harus aku biayai. Sejajar? Berbagi kehormatan? Lin Mengyao? Kamu tidak benar-benar berpikir posisi direkturmu itu kamu dapatkan sendiri, kan? Xiaokun, Lin Mengyao, aku penasaran. Apakah kalian sanggup menahan amarah wanita tua ini? Aku naik jabatan jadi direktur bukan karena usahaku sendiri. Apa karena kamu? Siapapun tidak penting lagi. Yang penting adalah kamu akan kehilangan semua ini. Gila. Nak, kadang-kadang melihat jelas sifat asli seseorang itu bukan hal buruk. Pak, kau benar. Aku hanya menyesal buta dan bodoh. Tidak cepat sadar sifat aslinya. Sekarang sadar juga belum terlambat. Lin Mengyao, aku juga harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah dengan jelas memberi pelajaran pada anakku. Nak, seorang pria yang ingin benar-benar dewasa harus melewati langkah ini. Kau malah mengajari anakmu anak dari orang sampah ya tetap sampah kan? Hahaha. Pak, aku mengerti semua yang kau katakan. Ayo kita pergi saja. Mau pergi? Mana semudah itu? Apa kalian lupa sesuatu? Apalagi yang kalian mau? Belum memberi hormat minum padaku sudah mau pergi? Kalian bisa pergi? Kalian begini. Terlalu keterlaluan. Ya, kami mengganggumu. Kenapa? Siapa suruh kalian tua dan muda semuanya sampah yang tidak berguna? Aku katakan sekarang jika tidak habis minum ini, kalian tidak akan bisa melangkah keluar sini. Yao suruh kalian minum, kalian patuh saja. Jangan memaksa aku menghancurkan gigimu dan memaksanya masuk. Pak, biarkan aku yang minum ini. Jika kau ingin minum, ayah temani kau minum. Nak, ingat. Kegagalan sementara bukan masalah, jangan terlalu khawatir. Pak, aku tidak berguna. Bahkan tidak bisa melindungimu. Ayo. Hahaha. Benar-benar dua anjing patuh yang baik uang ini. Tuan muda berikan pada kalian. Hahaha. Nak, ingat senyum mereka sekarang. Sekarang mereka tertawa bahagia, nanti mereka akan menangis sekalinya. Mau membuat kami menangis? Dengan apa? Apa hanya dengan mulutmu? Beberapa orang suka pura-pura Tuan Muda Xiao. Kau benar-benar harus mengajarinya. Orang tua, kau suka pura-pura ya? Kalau begitu hari ini biarkan kau pura-pura sepuasnya orang, kemari. Babat mulut orang tua ini sampai hancurkan giginya. Hanya mengajar tidak cukup. Aku juga atas nama grup Bintang Cemerlang akan memblokir total kedua sampah ini. Nanti siapapun yang bertemu mereka di kota awan, pukul saja dengan keras, pukul sampai mati. Setelah pukul, datang ke Tuan Muda untuk hadiah. Blokir mereka atas nama grup Bintang Cemerlang. Xiaokun, apa kau punya kualifikasi? Mengapa direktur datang? Jika direktur berpikir kita menyalahgunakan kekuasaan, itu akan sulit ditangani. Direktur masalahnya tidak seperti yang Anda lihat. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Dengarkan penjelasanku, ayah dan anak ini tidak tahu malu sengaja mengacaukan pesta ulang tahun. Karena itu aku bicara agak kasar. Xiaokun, sepertinya kau sudah bosan hidup. Nanti aku akan mengurusmu. Sepertinya ada yang tidak beres. Hari ini aku datang adalah untuk memberikan kepada anggota keluarga yang baru pertama kali bertemu sebuah hadiah. Bacakan.
1 unit villa Istana Kayangan Atas Awan, 1 Maserati edisi terbatas, 1 Patek Philippe edisi terbaik, dan 1 cek senilai 10 juta. Anggota keluarga yang baru pertama kali bertemu. Yao Yao, apakah kau masih ingat? Direktur Zhao mengatakan di telepon direktur menganggapmu sebagai keluarga. Direktur juga memintaku menyampaikan sesuatu. Dia bilang mulai sekarang kita keluarga jangan terlalu canggung. Yao Yao, kau dari seorang magang melonjak menjadi direktur. Grup direktur juga memberikan hadiah besar ini. Ini berarti dia menganggapmu sebagai penerus yang dibina. Yao Yao, kali ini kau benar-benar beruntung. Semua barang ini jika dijumlah setidaknya bernilai puluhan juta. Asisten Lee datang. Aku tidak layak. Ada apa? Apakah barang-barang ini bukan untuk Yao Yao? Pak Chen, tolong terima. Barang-barang ini diberikan kepada saya? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ketua Dewan, apakah Anda keliru? Baru saja Anda mengangkat saya menjadi direktur. Saya adalah orang yang paling Anda hargai. Adapun Chen Hao itu, dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Kamu masih menginginkan hadiah-hadiah itu? Bukan hanya hadiah-hadiah itu, posisi direktur kamu juga tidak pantas. Xiao Hao, pertemuan pertama, saya juga tidak tahu apa yang kamu suka. Saya asal pilih beberapa. Apakah kamu puas dengan hadiah-hadiah ini? Sepertinya kita tidak saling kenal kan? Kenapa memberi saya hadiah? Lao Chen, apa kamu belum memberitahunya? Belum ada waktu. Ketua Dewan, Anda dan mereka sebenarnya apa hubungannya? Penasaran? Baik, sekarang akan saya beritahu kalian. Saya adalah yang kalian sebut perempuan tua. Apa? Pak Chen, sudah waktunya menjelaskan kepada anak. Ayah, kalian ini Anak nakal. Cepat ke sini, ini tantahanmu. tantahan. Mulut Xiaowu manis sekali. Tapi setelah kita saling mengenal nanti, aku lebih berharap kamu bisa memanggilku ibu. Ibu. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kamu yang sibuk mengatur supaya aku mencari pasangan? Ini dia. Maksudmu, pasangan yang ayah cari adalah direktur utama grup bintang cemerlang ini? Aku sudah melakukan kebodohan apa? Ekspresi apa itu, nak? Dengan pesona pribadi ayahmu, mendapatkan pasangan seperti Tante Han? Apakah itu aneh? Aku juga sangat bersyukur. Bisa bertemu pria seperti Pak Chen. Omong-omong, Yunsi, barang-barang ini terlalu berharga. Sebaiknya kamu ambil kembali saja. Jangan sungkan seperti itu. Ini hanya oleh-oleh kecil dariku. Apa kau lupa 3 perjanjian kita? Sebaiknya kita menghormati keinginan Xiao Hao. Nak, menerima atau tidak? Keputusan ada di tanganmu. Tante Han, terima kasih atas kebaikan Tante. Tapi aku masih muda, punya tangan dan kaki.
Menerima pemberian tante, aku lebih ingin melalui usahaku sendiri untuk mendapatkan barang-barang ini. Kalian semua mundur. Yao Yao, andai saja kamu tidak putus dengan Chen Hao. Nanti pasti sudah jadi menantu Pak Han. Iya. Harta sebesar itu. Aku sendiri yang menyia-nyiakannya. Yao Yao, kamu jangan mudah menyerah. Chen Hao sangat mencintaimu. Mungkin masih ada kesempatan balikan. Tapi aku sudah melakukan itu padanya. Apa yang kamu ragukan? Muka berapa harganya? Kesempatan harus diperjuangkan sendiri. Chen Hao, aku... Apa yang ingin kamu katakan? Chen Hao, aku. Apa yang ingin kamu katakan? Chen Hao, aku tiba-tiba merasa hubungan kita 5 tahun. 5 tahun bersama. 5 tahun selalu bersama tidak seharusnya berakhir begitu saja. Bisakah kamu memaafkanku sekali, Chen Hao? Aku tahu aku salah. Janji padaku jangan pisah ya. Anjing penjilat ini ternyata mudah diatur. Chen Hao kali ini kamu membuatku kehilangan muka. Nanti pasti akan kubalas 2 kali lipat. Lin Mengyao, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Chen Hao, kamu. Aku menghabiskan 5 tahun. Tidak bisa melunakkan hatimu. Begitu dapat kekuasaan, kau langsung membuangku. Dan juga menghina ayahku. Kau pikir aku akan memaafkanmu? Aku sudah meminta maaf dengan tulus. Tapi kau masih tidak mau memaafkanku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dibandingkan dengan kepura-puraanmu sekarang. Aku lebih menghargai wajahmu yang sombong tadi. Chen Hao, demi ikatan masa lalu mari kita berbaikan. Aku berjanji aku akan lebih baik padamu di masa depan. Berbaikan? Lebih baik tidak usah. Aku tidak berani mendekati. Direktur Lin. Chen Hao, apa kau ingin menghancurkanku? Ini jelas kau sendiri yang menjebak dirimu. Bagus tidak mengecewakan ayah. Seperti kata pepatah, di mana-mana ada bunga indah. Untuk apa bertahan pada pohon bengkok ini? Banyak gadis baik di dunia. Siapa yang kau sebut pohon bengkok? Karena Xiao Hao belum memaafkanmu, maka aku resmi memberitahukan. Oh ya. Dan kau, Xiao Kun. Kau juga dipecat. Han Yunxi, kau pikir aku peduli dengan pekerjaan ini? Xiao. Sekarang bagaimana? Jangan khawatir. Ada aku. Xiao, apa kau masih punya andalan? Andalanku adalah keluarga Xiao di belakang. Baru-baru ini keluarga Xiaoku dan seorang tokoh besar dari kantor pusat Gerbang Surga telah menjalin hubungan erat. Dan ayahku juga mendapatkan promosi berkat ini langsung menjadi kepala cabang Gerbang Surga di Kota Awan. Apa? Tuan Xiao memiliki latar belakang yang begitu kuat. Sebelumnya kenapa masih bertahan di grup Bintang Cemerlang? Dulu, keluarga Xiao kami lemah masih perlu meminjam kekuatan grup Bintang Cemerlang. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Kami telah dekat dengan Gerbang Surga, jalan kebangkitan keluarga Xiao di Provinsi Selatan sudah tak terhalangi. Yao Yao hanya sebuah grup Bintang Cemerlang, tidak ada yang perlu disesali jika kamu mau. Dengan satu kataku, aku bisa membuatmu bergabung dengan Gerbang Surga. Itu Gerbang Surga yang legendaris, asetnya belasan triliun. Bisnisnya tersebar di seluruh dunia. Bagaimanapun kuatnya grup Bintang Cemerlang hanya bisa berkuasa di Provinsi Selatan, dibandingkan dengan Gerbang Surga raksasa modal seperti itu. Jauh sekali perbedaannya. Tuan Xiao, apa yang kamu katakan itu benar? Bagaimana mungkin aku menipumu? Tolong bantu aku melampiaskan amarah Tuan Xiao. Ajari 2 ayah anak pemalas yang hidup dari perempuan ini. Oh iya, dan juga perempuan tua itu sudah beberapa kali menampar aku. Aku akan balas 2 kali lipat. Tidak masalah. Aku baru saja menghubungi seorang tokoh besar di dunia ini, tidak lama lagi akan tiba. Setelah dia datang, kalian satu persatu tidak akan bisa lolos dan harus menanggung akibatnya. Xiao Kun,
Siapapun yang kamu bawa, aku akan meladeni sampai akhir. Bagaimana jika aku bilang yang kuundang adalah iblis malam Yu Jiaolong? Apa? Yu Jiaolong. Tuan Chow Yu Jiaolong yang kamu maksud. Jangan-jangan itu naga sungai di Provinsi Selatan Pak Wei, orang kepercayaan yang paling diandalkan, kan? Tuan Xiao ternyata bisa mengundang tokoh sebesar ini. Dia pernah berhutang budi padaku, berjanji suatu saat jika ada masalah di Provinsi Selatan dia bersedia turun tangan membantuku menyelesaikannya. Kalau tidak akan semudah itu mengundangnya. Yu Jiaolong. Pak Chen Xiaohao ini jadi masalah. Yu Jiaolong dia hebat banget. Bukan cuma hebat. Menurut rumor, Hun Jianglong alasannya bisa menguasai Provinsi Selatan selama belasan tahun adalah Yu Jiaolong. Anak buahnya sangat berjasa. Meskipun seorang wanita, tapi dikenal sangat galak. Orang-orang yang kalah di tangannya selama ini tak terhitung. Tuan Xiao, nama Yu Jiaolong sungguh terkenal ya. Lihat, mereka semua ketakutan. Lin Mengyao, Shokun, ini cuma masalah antara kita. Hadapi aku saja, jangan libatkan ayahku dan Tante Han. Sekarang baru takut? Kenapa tidak dari dulu? Waktu kau menghinaku tadi, bukannya kau sombong? Kau anggap itu penghinaan, padahal kau yang salah duluan. Yao, tak usah bicara dengan mereka. Tidak sampai beberapa menit Yu Jiaolong akan tiba. Mereka akan segera merasakan. Apa artinya kejam? Kali ini terima kasih Tuan Xiao. Kalau kau sungguh mau berterima kasih, kau tahu maksudnya? Kalian pikir bawa-bawa Yu Jiaolong sudah pasti menang? Kalau tidak, Lucu sekali, masa Yu Jiaolong tidak bisa mengatasi kalian? Jangankan Yu Jiaolong, bahkan bosnya, Hun Jianglong, di depanku tidak berani macam-macam. Pak Chen, jangan asal bicara begitu. Siapa yang bicara besar begitu? akhirnya Anda datang. Kali ini merepotkan Anda untuk turun tangan. Nanti pasti saya siapkan meja perjamuan untuk berterima kasih dengan baik. Tuan Xiao, untung kau memanggilku. Kalau tidak, aku tidak akan tahu. Ternyata di sini ada yang berani menghina bosku, orang sombong itu. Bajingan tua, kau benar-benar mencari maut. Berani mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu. Kumohon. Turun tangan menghukum orang ini untuk membela martabat Tuan Wei. Tak perlu kau ingatkan, aku juga akan melakukannya. Menghina bosku, di Provinsi Selatan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. 10 nyawa pun tidak cukup untuk membayar. Juga 2 orang itu juga satu kelompok dengannya. Urusan kecil. Yungsi, sekarang situasinya sudah kau lihat. Kalau tidak hati-hati, bisa ada korban jiwa. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungan besar denganmu. Kau pergi sekarang, mungkin masih bisa selamat tanpa cedera. Chen tua, apa yang kau omongkan? Buhan, ayahku benar. Kalian satu adalah suamiku, satu adalah anakku. Mana mungkin aku meninggalkan kalian? Hari ini selama aku ada, pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian berdua. Wah, sangat mengharukan Han Yunshi. Kau hanyalah seorang pebisnis. Apa yang kau punya untuk melawan Yu Jiaolong? Bos level seperti itu, lagi pula melindungi mereka berdua, bahkan dirimu sendiri sudah sulit selamat. Yu Jiaolong, asal kau tidak menyusahkan ayah dan anak itu, biaya apapun aku, Han Yunshi, bersedia menanggung semuanya. Yungsi. Han Yunshi, bisakah saya menganggap kamu memohon? Direktur Han dari grup Bintang Cemerlang. Betul. Saya, apa syarat Anda silakan sampaikan, asalkan saya bisa memenuhinya. Kalau urusan lain, saya masih bisa memberi muka kepada Direktur Han, tapi kali ini sama sekali tidak mungkin. Apa? Pertama, saya berhutang budi pada Tuan Xiao. Kedua, dan yang terpenting, orang ini sangat durhaka, berani menghina Tuan Wei. Hanya satu hal ini, dia layak dihukum mati. Nyonya Yu Jiaolong, dia hanya melakukan kesalahan tanpa sengaja. Saya bersedia membayar berapapun uang. Direktur Han, kamu terlalu meremehkan saya. Tuan Wei adalah orang yang paling saya hormati seumur hidup. Jika saya tidak memberi hukuman, begitu saja melepaskannya dengan ringan, bagaimana saya bisa menghadapi Tuan Wei nanti? Yunsi, tidak usah memohon untukku. Tapi, aku hanya ingin bertanya satu hal. Kamu datang ke sini. Apakah Wei Ping tahu? Kamu berani menyebut nama asli Tuan Wei? Mencari mati! Jangan terburu-buru bertindak. Jawab pertanyaanku. Apakah Wei Ping tahu? Lucu sekali, menghajar orang tua tak berguna sepertimu. Mana perlu minta izin kepada Tuan Wei?
Saya sarankan kamu sebaiknya beritahu dia supaya tidak terjadi bencana besar, bahkan menyeretnya ke dalam masalah. Nyonya Yu Jolong, jangan percaya omongannya. Dia hanya ingin mengulur waktu. Tuan Wei sibuk sekali, mana ada waktu untuk urusan kecil macam ini? Jika Tuan Wei tahu apa yang terjadi di sini, akibatmu mungkin akan lebih buruk. Oh ya, kalau begitu, aku ingin bertanya apakah dia punya nyali, juga ingin bertanya bagaimana dia mengajari bawahannya. Suruh Wei Ping ke sini, batas waktu 3 menit. Jika tidak datang tepat waktu, Hun Jianglong dikeluarkan dari Provinsi Selatan. Presiden Chen, beri saya kesempatan agar saya bisa langsung meminta maaf kepada Kepala Naga. Ingin bertemu Kepala Naga? Mimpi saja. Baik, saya tahu. Kepala Naga setuju menemuimu. Apa? Kepala Naga memerintahkan batas waktu 3 menit. Jika kamu tidak datang tepat waktu Provinsi Selatan, nama naga sungai akan hilang selamanya. Dengar semuanya betapa konyolnya ini, dia bahkan akan memanggil Pak Wei ke sini. Setelah dia datang, apakah itu konyol? Sudah jelas. Masih bermain gertakan Chen Jixing, kamu pikir kami akan percaya kamu bisa memanggil Pak Wei? Jika dia bisa memanggil Pak Wei, aku akan makan tai langsung 1/2 kilo. Pak Chen, apa ini semua? Bagaimana mungkin kau bisa memanggil naga sungai? Jika dia benar-benar datang, bukankah itu lebih buruk? Tadi malam kau menyelamatkanku dan sudah membuatnya marah sekali. Yunzi, tenang saja. Percayalah aku akan baik-baik saja. Tapi bagaimana aku bisa percaya? Cukup main-main. Kau pertama menghina Pak Wei lalu mempermainkanku. Kau pikir aku, Yu Jolong, lemah? Saya sarankan, bersabar menunggu. Tunggu. Aku tidak bisa menunggu. Aku hanya ingin segera membunuhmu, tua bangka. Kau pergi panggil tim keamanan grup, bawa semua ke sini. Yu Jiaolong, selama aku ada, aku tidak akan mengizinkanmu menyentuh sehelai rambut pun dari Pak Chen. Mau menyentuh ayahku, tanya dulu padaku anaknya. Baiklah. Aku akan membuat kalian bertiga mati bersama. Aku akan membuatmu tak melihat matahari besok. Kamu pikir kamu siapa? Kau tidak pantas. Berhenti semuanya. Tuan Kepala Naga sepertinya tidak ingin memperlihatkan identitasnya. Lao Chen kamu. Mustahil kakek Wei, kenapa Anda datang? Apa benar Anda dipanggil olehnya? Dipanggil olehnya? Apa saya tipe orang yang bisa dipanggil seenaknya? Lain kali pikir dulu sebelum bicara. Ya. Saya bicara tanpa berpikir, mohon kakek Wei jangan marah. Untung saja dia tidak dipanggil oleh Chen Jixing. Kakek Wei bos, kenapa Anda datang? Ini hanya masalah kecil, saya bisa mengatasinya. Kamu bilang ini masalah kecil? Hampir membunuhku, sial. Kamu cari masalah dengan siapa saja, tapi malah dengan Tuan Kepala Naga. Saya tidak mengerti. Saya hanya melakukan tugas saya. Tidak tahu Tuan, kenapa Anda begitu marah? Ya, Pak Wei, kami semua bisa bersaksi. Orang ini, Chen Jixing, berulang kali meremehkan Anda, bahkan berani memanggil Anda. Yu Jiaolong sangat marah hingga ingin membela martabat Anda. Chen, benar-benar yang ditakutkan datang. Tidak apa-apa. Long, tidak. Tuan Chen, Bawahan saya bertindak ceroboh. saya harap Anda tidak keberatan. Saya akan Menghukumnya kurungan sampai Anda puas. Anda memang harus mendidik bawahan dengan baik. Tuan saya, Diam kau. Aturan orang persilatan kita mengutamakan kebenaran dan keadilan. Mana bisa menggunakan kekuasaan untuk menindas yang lemah.
Jika saya tahu lagi kalian menggunakan nama saya berbuat seenaknya di luar, saya tidak akan memaafkan kalian. Sejak kapan ada aturan seperti ini? Kata-kata saya adalah aturan. Dan kalian, senjata tajam ini simpan semuanya. Ketua Dewan, apakah masih perlu? Biarkan mereka menunggu dulu. Ibu Han, semalam anak buah saya tidak tahu diri, jadi ada ketidaknyamanan. Ini semua salah saya, jangan dimasukkan ke hati. Kamu minta maaf padaku? Yunci, dia memang pantas minta maaf padamu. Ya. Tuan Chen benar. Baik, Wana terima permintaan maafmu. Kakek Wei, apa yang Anda lakukan? Han Yunxi hanyalah seorang pengusaha. Dan Chen Jixing ini, lebih parah lagi, dia pemalas yang numpang hidup. Cepat bereskan mereka. Numpang hidup pemalas, bereskan semuanya. Tuan Muda Xiao, Anda tidak apa-apa? Kakek Wei, bagaimana Anda bisa tidak membedakan kawan dan lawan? Ayah saya kan bersama Anda. Pernah makan bersama. Setidaknya Anda harus ingat hubungan kita. Kakek Wei, saya jamin, Chen Hao dan anaknya adalah orang biasa, tidak punya latar belakang apapun. Minggir, jangan banyak bicara lagi atau gue bikin kamu lumpuh. Minta maaf kepada Tuan Chen. Kakek Wei, apa yang Bapak lakukan? Jangan banyak bicara, cepat minta maaf pada Tuan Chen gue. Ini nyelamatin lo? Minta maaf padanya, dia itu apa? Dia itu laki-laki tua yang numpang hidup. Kamu berani ngomong lagi? Berhenti. Xiao Yunting. Pak, tolong aku. Om Xiao cepat bantu Kak Xiao. Kakek Wei seperti orang gila, terus memukuli Kak Xiao, bahkan memaksa Kak Xiao minta maaf pada orang lain. Aku nggak buta. Aku sudah melihat semuanya, Wei Ping. Cepat lepaskan anakku. Pak, akhirnya kamu datang, aku hampir dipukuli sampai mati. Xiao Yunting, anakmu benar-benar perlu dididik. Sungguh nggak sopan anakku. Aku sendiri yang akan mendidiknya. Bukan urusanmu untuk ikut campur, Hun. Jiang Long berani macam-macam dengan keluarga Xiao. Aku memukulnya demi kebaikannya sendiri. Kalau tidak, siapa tahu dia akan membuat masalah besar. Sudah dipukuli sampai begini. Masih punya muka bilang demi kebaikannya? Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Ayah, kamu harus membelaku. Anak ini tidak tahu malu, berani-beraninya dia mengganggu orang yang tidak seharusnya diganggu. Kalau aku tidak menghentikannya tepat waktu, kamu juga akan terkena imbasnya. Orang yang tidak seharusnya diganggu. Siapa? Orang yang disakiti oleh anakmu itu adalah naga. Sampai-sampai Wei Ping begitu memperhatikannya, apa sebenarnya latar belakangnya? Maaf Tuan, ini apa kesalahan anak saya terhadap Anda? Anakmu punya niat jahat, hanya karena masalah kecil dia ingin membunuh orang Tuan Xiao. Kalau tidak segera mendidiknya, nanti akan terlambat. Ayah kamu tidak perlu bersikap sopan padanya, dia hanya pekerja sementara, orang tidak berguna. Paman Xiao, aku bisa bersaksi apa yang dikatakan Tuan Xiao benar. Aku tahu betul keluarganya memang hanya orang biasa. Benar. Aku memang orang biasa. Dengar tidak, Wei Ping? Kamu bahkan demi orang biasa? Membuat anakku berlutut di depan umum. Kalau hari ini tidak memberi penjelasan, masalah ini belum selesai. Terserah kamu mau berpikir apa, aku sudah melakukan yang terbaik. Semoga kamu tidak menyesal nanti. Hal hari ini, semua karena Xiao Kun seenaknya Direktur Xiao Anda sebagai petinggi gerbang surga. Tentu Anda mengerti akal sehat. Bagaimana kalau Anda? Hati laut, kenapa ada di tanganmu? Hati laut apa? Yang Anda maksud ini? Benar. Ini adalah grup gerbang surga kami dengan biaya $250 juta ASS, barang berharga yang dibeli di Sotheby's. Selama ini dipegang oleh Presiden Chen Yingluo yang akan dipersembahkan kepada Kepala Naga. Direktur Xiao, Anda tidak mungkin salah, kan? Saat itu, Presiden membeli barang ini dengan harga tinggi. Saya menyaksikannya sendiri. Mana mungkin saya salah lihat? Cepat katakan padaku, dari mana ini? Ini hadiah dari Lao Chen. Barang yang dipersembahkan untuk Kepala Naga. Mana mungkin ada di tangan Chen Jixing? Bagaimana kau mendapatkan hati laut? Barang kecil yang tak perlu disebutkan, diberikan seseorang kepadaku begitu saja. Barang kecil? Hati laut yang bernilai lebih dari 200 juta di mulutmu menjadi barang kecil? Hei, Chen Jixing, bisa tidak kau berhenti pura-pura? Kau bilang itu pemberian orang lain. Siapa orang itu?
Jangan-jangan kau ingin bilang, Itu adalah pemberian Presiden Chen Yingluo. Tebakanmu benar. Ayah, dia hanyalah pekerja kontrak. Benar-benar kelas terbawah masyarakat. Xiao Kun gambar sampah seperti dia, Xiao Yunting. Mana mungkin dia bisa berhubungan dengan direktur utama. Adapun hati laut ini, menurutku 80% dia yang mencurinya. Lin Mengyao. Betul, Paman Xiao. Saya dan putranya sudah berpacaran 5 tahun. Seluk-beluk keluarga mereka, saya tahu betul. Tidak pernah dengar. Dia kenal orang besar. Jadi hati laut ini, pasti dia yang mencurinya. oh begitu, kalau dipikir, memang lebih masuk akal. Benar-benar berani sekali. Berani mencuri dari gerbang surga kita. Ada orang miskin sudah masih tidak tahu malu, malah melakukan pencurian kecil-kecilan. Benar-benar memalukan. Kalian jangan sembarangan menuduh di sini. Ayahku tidak mungkin mencuri barang orang lain. Chen Hao. Untung aku putus denganmu. Kalau tidak, aku akan celaka. Mencuri harta berharga gerbang surga tuduhan ini tidak main-main. Nanti lihat bagaimana kalian menghadapinya. Oh ya, Dan Direktur Han, setidaknya Anda adalah ketua grup Bintang Cemerlang, tokoh penting di Provinsi Selatan. bergaul dengan orang seperti ini, yang suka mencuri, tidak merasa malu? Saya percaya pada karakter Pak Chen. Pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Pasti ada alasan lain, Pak Chen. Sebaiknya Anda menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Ini adalah pemberian orang lain. Berani bilang pemberian orang lain? Kamu kira kamu siapa? Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu adalah kepala naga yang legendaris? Itu juga tidak mustahil. Mencuri hati laut menyamar sebagai kepala naga gerbang surga Chen Jixing, berani sekali kamu. Di depan Pak Xiao, petinggi gerbang surga ini, berani juga mengaku sebagai kepala naga. Kurasa kau benar-benar bosan hidup. Meskipun kepala naga jarang muncul, sudah bertahun-tahun tidak tampak, Bukan sembarang orang bisa mengaku-ngaku. ucapan barusan tadi, aku masih bisa menganggapnya sebagai ucapan tidak sengaja. Tapi hati laut ini, Jika kau tidak bisa menjelaskan asal-usulnya, jangan salahkan aku jika aku menghukummu dengan keras. Pak, ngapain buang-buang waktu dengannya? Langsung tangkap saja. Hei, orang. Hentikan mereka! Han Yunxi, apa maksudmu? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya berharap kau jangan mempersulit Chen. Dia mencuri pusaka gerbang surga. Aku ini hanya menegakkan hukum. Sebelum semuanya diselidiki dengan jelas, beraninya kau berkata sembarangan kalau hati laut pasti dicuri? Apa ini belum cukup jelas? Han Yunxi, kurasa kau sudah bertekad bulat untuk melawan grup gerbang surga? Jika grup gerbang surga tidak bisa membedakan benar salah, menuduh orang baik secara salah, melawan pun tidak masalah. Demi orang yang tidak berguna seperti ini berani melawan gerbang surga Han Yunxi. Apa kau benar-benar bodoh atau memang tidak punya otak? Tuan Xiao, Tuan Xiao, itu tidak benar jika dia benar-benar bodoh. bagaimana bisa mendirikan grup Bintang Cemerlang? Menurutku, dia pasti tergila-gila ingin laki-laki. Yunxi, kau benar-benar mau demi aku bertengkar dengan gerbang surga? Chen, kau dan aku suami istri. Jika satu untung, semua untung. Jika satu rugi, semua rugi. Terlebih lagi aku yakin kau tidak akan melakukan hal itu. Bisakah kau dengarkan aku sebentar, Wei Ping? Apa urusanmu di sini? Urusan kita belum selesai, Xiao Yunting. Kau bilang Tuan Chen mencuri hati laut. Apa kau punya bukti? Hal yang sudah jelas seperti ini, apa perlu bukti lagi? Jangan-jangan kau mau bilang. aku memfitnahnya? Aku tidak tahu benar atau tidak, tapi aku tahu ada seseorang yang paling tahu kebenaran maksudmu. Presiden Chen Yingluo benar. Mengapa tidak undang dia ke sini untuk memutuskan? Ayah ini tidak perlu kan? Jika presiden datang melihat aku menemukan kembali hati laut, pasti akan memberi hadiah, bahkan mungkin mempromosikan dan mempercayaiku membawaku menghadap kepala naga, bukan tidak mungkin. Xiao Yunting ini mencari aku untuk apa? Presdir, saya baru dapat kabar Xiao Yunting bentrok dengan kepala naga bahkan mau mencelakai kepala naga. Apa? Ayo, cepat ke sana. Tunggu saja, begitu Presdir Chen Yingluo tiba, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri, terutama kamu Han Yunxi. Hanya grup Bintang Cemerlang berani melawan gerbang surga, kamu akan menyesali keputusan bodoh ini seumur hidup. Aku tidak akan menyesal. Xiao Yunting, yang harus menyesal seumur hidup adalah kamu. Saran aku, pikirkan dulu saat Chen Yingluo datang nanti bagaimana kamu mau menyudahi ini. Sampai detik ini kamu masih keras kepala. Benar-benar tak kapok. Orang tua itu berani sekali kau menyebut nama Presdir. Kau cari mati ayah, menurutku jangan tunggu lagi. Aku sudah lama ingin mematahkan lutut orang tua itu, biar dia merangkak seperti anjing. Hanya dengan begitu, dunia akan tahu akibatnya melawan gerbang surga. Nah, sabar dulu. Bagaimanapun, Bisa tampil di depan Presdir itu pasti baik. Adapun nasibnya akan lebih buruk dari yang kau katakan Chen Jixing. Bukan hanya kamu tapi juga selingkuhanmu Han Yunxi.
dan grup bintang cemerlang miliknya akan hancur karena kebodohanmu jatuh ke dalam kehancuran total. Menurutku yang hancur total itu kalian berdua. Berani masih bicara besar. Orang tua itu apa kau tahu? Kami didukung gerbang surga. Di dunia ini belum ada orang yang bisa menyentuh kami. Tujuan awal didirikannya gerbang surga adalah untuk melindungi fondasi Daxia dari modal asing yang jahat. Tapi kalian berdua, ayah dan anak menggunakan nama gerbang surga, makin bertindak seenaknya tak ada aturan. Hari ini, meski Ying Luo tidak datang, aku akan mengeluarkan kalian berdua dan memblokir kalian selamanya. Mengeluarkan? Blokir? Hai, orang tua itu jangan lucu dong. Hahaha. Blokir semua pintu keluar. Hari ini aku akan bersihkan anggota nakal gerbang surga. Presdir, akhirnya Anda datang. Melanggar aturan organisasi. Pantas dihukum mati. Presdir. Saya memohon Anda datang ke sini, bukan bermaksud main-main. Tetapi ada suatu hal yang sangat penting. Oh, katakan. Presdir. Orang yang bernama Chen Jixing ini dia mencuri hati laut. Saya hendak menangkapnya, untuk diserahkan kepada Anda dan Kepala Naga. Kamu bilang dia yang mencuri? Presdir. Sekarang hampir bisa dipastikan. Orang ini mencuri hati laut. Apakah saya mencuri atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Presdir sendiri sudah datang ke sini. Tidak ada alasan untuk membantah, apalagi ada yang bisa menjadi saksi. Oh, siapa yang bisa menjadi saksi? Presdir Chen, saya bisa menjadi saksi. Benar bahwa Chen Jixing mencuri hati laut. Orang itu memang tidak baik kelakuannya. Benar-benar, kami juga bisa menjadi saksi. Juga saya. Presdir. Orang ini sangat berani. Menghina wibawa gerbang surga. Jangan biarkan dia lepas. Kalian ini paksa menuduh ayahku memfitnah. Presdir Chen, jangan percaya omong kosong mereka. Ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Nah, tenanglah. Kebenaran dari beberapa hal tidak bisa mereka putar balikan sesuka hati. Presdir Chen, saya juga percaya pada integritas Pak Chen. Harap Anda selidiki dengan teliti. Jangan tertipu oleh perkataan mereka. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Saya tentu tahu. Oh iya, Presdir. Orang ini tidak hanya mencuri hati laut, barusan juga berkata sombong. Bilang hati laut adalah pemberian Anda padanya. Menurut Anda, lucu tidak? Lucu. Kalau saya bilang bahwa saya sendiri yang memberikannya? Apa? Apa? Bagaimana mungkin? Kalian nyalah. Kau datang. Maaf, aku terlambat. Bagaimana bisa begini? Bahkan Presiden Direktur pun membantunya. Presiden Direktur Gerbang Surga menyerahkan hati laut dengan tangannya sendiri. Tuan Xiao, menurutmu apakah dia adalah orang legendaris itu? Jika dia benar-benar orang itu, kita memperlakukannya seperti ini, kita pasti mati. Lalu bagaimana? Tuan Xiao, cepat cari jalan keluar. Apa yang bisa aku lakukan, aku juga ikut hancur. Lao Chen, sebenarnya apa identitasmu? Katakanlah. Jangan sampai membuat kami kaget. Ayah? Apa kau benar-benar kepala naga gerbang surga? Apa yang kalian pikirkan? Bagaimana mungkin aku menjadi kepala naga gerbang surga orang sebesar itu? Kau bukan kepala naga. Kalau hati laut yang dia berikan padamu, bagaimana menjelaskannya? Dia adalah Presiden Direktur Gerbang Surga. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Aku pikir-pikir, hanya kepala naga yang mendapat perlakuan seperti ini. Ya, begini, biarkan dia yang menjelaskan. Nona Yingluo, kau beritahu mereka. Kenapa kau memberikan hati laut padaku? Setelah berkeliling ternyata ayah angkat masih tidak mau membongkar identitasnya. Tapi bagaimana aku bisa menutupi kebohongannya?
Begini ceritanya. Tuan ini adalah pelayan hotel, pelayanannya sangat perhatian, membuatku sangat puas. Lalu dengan santai memberikan hati laut sebagai tip padanya. Benarkah begitu? Tapi aku dengar grup Gerbang Surga memenangkan lelang hati laut dengan harga tinggi khusus untuk dipersembahkan kepada Kepala Naga. Kepala Naga Gerbang Surga memiliki kekayaan melimpah, mengendalikan puluhan triliun kekayaan. Hanya satu hati laut baginya, mungkin hanya mainan kecil. Mana mungkin dia tertarik? Nona Yingluo, betul kan? Iya, memang Kepala Naga tidak tertarik. Untung dia bukan Kepala Naga, ini benar-benar keberuntungan besar. Dia dapat keuntungan besar mendapat hati laut gratis. Kepala Naga sangat misterius. Mana mungkin kita bisa bertemu dengan mudah? Xiao Yunting, aku sudah menerima laporan kau menyalahgunakan dana perusahaan mengisi kantong sendiri, buktinya kuat. Tangkap dia! Presiden Chen Yingluo mohon tunggu sebentar. Ada urusan lain? Ada sedikit urusan ingin meminta petunjuk, tidak tahu apakah Anda senggang. Presiden Han, katakan saja, jangan sungkan, yang bisa kukatakan akan kuberitahu. Itu bagus sekali. Selama ini kudengar grup Gerbang Surga setiap 10 tahun mengadakan konferensi investasi Gerbang Surga di Daxia. Tidak tahu apakah itu benar. Memang benar 3 bulan lagi akan diadakan konferensi investasi yang baru. Alasan grup Gerbang Surga mengadakan konferensi investasi adalah untuk memilih perusahaan terbaik di Daxia. Sebagai mitra tunggal grup Gerbang Surga di Daxia dan memberikan dukungan sumber daya maksimal. Pak Chen, kamu tahu juga? Ini hanya bahan obrolan santai. Entah apakah yang kukatakan benar. Apa yang dikatakan Tuan Chen pada dasarnya benar. Yongxi, jangan-jangan kamu juga ingin ikut konferensi investasi? Ya, grup bintang cemerlangku. Meskipun selama ini terus berkembang, tapi aku semakin merasa perkembangan mengalami hambatan, hanya bisa bertahan di sudut Provinsi Selatan. Jika bisa mendapatkan dukungan dari grup Gerbang Surga, pasti bisa membuat grup bintang cemerlang keluar dari Provinsi Selatan, bahkan menjadi perusahaan terkemuka di Daxia. Presiden Han benar-benar ambisius. Aku juga di sini mendoakan semoga sukses. Namun, siapa yang bisa menjadi mitra tunggal Gerbang Surga, aku tidak bisa memutuskan. Perlu Kepala Naga yang memutuskan sendiri. Aku hanya berpikir saja. Persaingannya pasti sangat ketat nanti. Perusahaan yang lebih kuat dari grup bintang cemerlang tidak terhitung jumlahnya. Pasti aku tidak punya peluang, Bu Han. Kamu tidak perlu merendahkan diri. Dibandingkan mereka, kamu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki siapapun. Keunggulan apa? Apa maksud Anda? Yongxi, aku juga yakin kamu pasti bisa sukses. Sudah larut, jangan buang waktu orang lain terlalu lama. Betul kan? Benar, Presiden Chen. Benar, Presiden Chen. Silakan sibuk dulu, sampai jumpa di acara investasi nanti. Oh iya, Lau Chen, aku lupa memberitahumu. Sore ini aku baru saja menemukan properti baru. Itu nanti akan menjadi rumah baru kita. Cepat sekali kita akan tinggal serumah. Memangnya tidak, kita sudah ambil akta nikah. Jangan coba-coba menarik kembali. Xiao Hao, kamu mau ikut lihat juga? Tidak usah, Tante Han. Aku tidak mau jadi lampu jalan. Baiklah, ayo kita pergi. Yunxi, kita hanya lihat rumah. Tidak perlu repot-repot begini. Xiaoli, aku sama Lau Chen jalan-jalan santai. Kamu bawa mereka pulang dulu. Siap, Ketua Dewan. Bagaimana? Lingkungannya lumayan kan? Ya, cukup bagus. Tapi rumah di sini pasti tidak murah ya? Soal uang sih tidak masalah. Yang penting tinggal nyaman. Lagi pula, kan kamu tidak perlu bayar. Apa yang dikhawatirkan? Kamu bilang begitu malah membuatku terlihat seperti hidup dari uangmu. Sudahlah, kamu dapat keberuntungan begini, bersyukurlah. Sepertinya HP-ku tertinggal di mobil. Chen?
Kamu pergi duluan saja. Rumah baru kita ada di villa nomor 1. Ikuti jalan ini, kamu akan menemukannya. Ini kuncinya. Baik. Chen Jixing? Kamu Zhao Guifen. Teman sekelas lama. Benar-benar lama tidak bertemu, Guifen. Siapa dia? Sayang, ini teman sekelas SMA aku lebih dari 20 tahun lalu. Dulu dia adalah orang terkenal di sekolah. Banyak gadis kecil diam-diam naksir dia. Tapi sekarang katanya, hidupnya tidak begitu sukses. Bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Guifen? Jangan-jangan kamu masih kesal karena aku menolak pengakuanmu, masih menyimpan dendam? Siapa yang menyimpan dendam? Kalau kamu tidak menyebutkannya, aku sudah lama lupa. Dulu mataku buta. Populer di sekolah bukan jaminan. Begitu masuk masyarakat, tetap saja jadi biasa. Oh ya, Chen Jixing. Apa yang kamu lakukan di sini? Menurutku, satpamnya keterlaluan. Kompleks villa mewah seperti ini, masa bisa membiarkan orang seperti itu masuk seenaknya? Apa maksudmu orang seperti itu? Aku tinggal di sini. Kamu bercanda apa? Kamu tinggal di sini, tahu nggak yang tinggal di sini itu orang seperti apa? Ini Tianlan Yunggong. Kawasan villa paling mewah di Provinsi Selatan. Setiap pemilik villa, Pasti kaya atau berpangkat. lihat diri kamu sendiri pantas nggak tinggal di sini. Hal seperti ini aku nggak perlu berbohong. Aku dan suamiku sudah bekerja keras puluhan tahun berkat relasi, akhirnya bisa membeli satu villa dengan lokasi terjelek Chen Jixing. Kamu bilang kamu tinggal di sini. Kalau begitu, aku mau tahu di mana rumahmu. Di sana. Villa nomor 1. Apa? Bohong pakai otak dong. Masa villa nomor 1? Itu mansion seharga 1 miliar harus punya koneksi kuat Chen Jixing. Kita kan teman sekelas dulu. Jangan pura-pura hebat di depanku. Kalau kamu benar-benar tinggal di villa nomor 1 berani, nggak bawa kita ke sana. Aku nggak suka dengar omongan begitu. Aku tinggal di mana itu urusanku, nggak perlu buktiin apa-apa ke kalian. Menurutku kamu takut. Apa yang aku takutin? Karena kalian ingin lihat, ya udah. Ayo, kita ikut bongkar kebohongannya. Arah ini benar, kenapa belum kelihatan? Mas permisi, bagaimana cara menuju villa nomor 1? Sayang. Kau dengar gak? Dia bahkan tidak tahu di mana villa nomor 1. Sudahlah Chen Jixing, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kita lihat saja nanti. Bagus sekali Chen Jixing, aku mau lihat bagaimana kau menyelesaikan ini nanti. Hei kalian, datang ke villa nomor 1. Selalu mengikutiku. Kalian tidak capek? Kau benar-benar bisa berpura-pura. Kau pikir kau sudah tiba di sini villa nomor 1. Kami akan percaya omong kosongmu. Hei sini. Kalian akhirnya datang, orang ini, asal-usulnya tidak jelas. Menyusup ke area villa, aku curiga. Aku curiga, dia punya niat buruk. Nanti saat menangkapnya, periksa saku-sakunya. Lihat apakah ada barang curian. Chen Jixing, jangan salahkan aku. Meskipun teman lama, aku tidak bisa membiarkanmu berbuat jahat. Tuan ini harap koperasi untuk pemeriksaan identitas. Jangan dengar omongan mereka, akulah pemilik villa nomor 1. Sejak villa nomor 1 selesai dibangun, selalu kosong. Pemilik macam apa kau? Dengar, enggak. Nah, ketahuan kan bohongmu? Chen Jixing, nggak malu kamu? Aku aja ikutan malu. Kalian berdua jangan ngomongin aku terus. Karena kalian nggak percaya aku pemilik rumah ini, lebih baik kita bertaruh. Berani nggak? Apa yang nggak berani? Kalau kamu beneran pemilik di sini, gue mau sujud dan jilat kakimu sekalian. Itu kata kamu ya? Istriku bilang gitu kenapa? Jangan cuma berdiri di situ. Coba buktikan sama kami. Tuan ini, kalau kamu nggak bisa buktikan, jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Baik. Sekarang akan kubuat kalian percaya.
Gagal buka. Lucu banget. Aku hampir percaya. Chen Jixing, kamu datang hanya untuk bercanda ya? Sayang teman lamamu ini, kenapa seperti badut? Menurutku, lebih baik dia kerja di sirkus. Hahaha. Pasti ada yang salah. Yunxi nggak mungkin bohong sama aku. Masalahnya terletak pada kamu sama sekali bukan pemilik rumah. Dengan kartu murahan di tanganmu itu nggak mungkin bisa buka pintu. Dia ini bodoh ya, kelihatannya memang nggak terlalu pintar. Bahkan jika kau pusingkan kepala kau tidak akan pernah menjadi pemilik yang terhormat villa nomor 1 Chen Jixing. Jangan berpura-pura lagi. Tuan ini, kami tidak punya waktu untuk membuang waktu denganmu. Silakan ikut kami sekarang. Apa gunanya bicara dengan dia? Cepat tangkap dia. Jika dia ketahuan mencuri, langsung bawa ke kantor polisi. Biarkan dia dipenjara seumur hidup. Jangan salahkan teman sekelas lama yang tidak menolong. Salahkan saja dirimu sendiri yang berperilaku buruk. Tunggu. Kenapa takut? Aku hidup bersih. Apa yang harus ditakutkan? Sudah sampai tahap ini kau masih keras kepala. Demi masa lalu sebagai teman sekelas. Sekarang merangkaklah ke sini jilat jari kakiku. Mungkin aku dan suamiku bisa membantumu memohon keringanan. Kaki busukmu biar suamimu yang menjilatnya. Kami tidak mau menikmatinya. Dasar mulut kotor. Kalian menunggu apa? Ayo cepat bertindak. Patahkan kaki anjingnya. Hei tua, sadarlah. Jangan paksa kami bertindak. Berani bertindak pada pemilik properti ini? Kau berani menanggung konsekuensinya? Tidak punya bukti, berani mengaku sebagai pemilik, kau mencari mati. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Tadi aku salah. Ini kunci yang sebenarnya tidak percaya. Bukalah mata kalian, lihat baik-baik. Pembayaran berhasil. Selamat datang, pemilik rumah. Apa? Tuan, kami tidak tahu diri. Mohon maafkan kami atas kelancangan kami tadi. Cukup. Kalian semua pergi, baik? Chen Jixing, bagaimana mungkin kamu adalah pemilik villa nomor 1? Jika aku bukan pemilik di sini, bagaimana bisa aku membuka pintu? Gui Fen. Sebagai manusia harus menepati janji. Aku masih menunggumu berlutut dan menjilat kakiku. Aku... Istri itu tidak membuktikan dia pemilik. Lihat penampilannya. Aku perkirakan dia hanyalah pembantu yang dipekerjakan. Benar-benar. Chen Jixing, lihat penampilanmu yang miskin. Mana mungkin pemilik villa nomor 1 kamu benar-benar bisa berpura-pura. Kalian berdua ada habisnya atau tidak? Tidak tahan bercanda ya? Mau bagaimana lagi aku membuktikannya? Chen Jixing, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Malam ini adalah reuni 25 tahun SMA Negeri 3 Kota Awan diadakan di Hotel Merak. Jika kamu benar-benar hebat, biarkan kami semua teman-teman lama melihat Cicih. Dia yang paling bawah. Tidak perlu diundang pergi, hanya akan mempermalukan diri sendiri. Bagaimanapun dia teman lama, biarkan dia ikut makan gratis. Tidak apa-apa. Siapa tadi itu? Seorang teman lama agak aneh, dia bilang ada reuni di Hotel Merak. Hotel Merak. Itu propertiku juga, maukah kamu pergi? Buat apa aku ikut ramai-ramai? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tapi ngomong-ngomong, pas SMA aku punya beberapa teman yang cukup dekat. Lagi pula tidak ada kerjaan. Pergilah sekali karena ini reuni, pasti boleh bawa keluarga, kan? Bawa aku juga bikin kamu bangga banget. Baiklah, makan gratis saja. Ayo masuk. Kak, akhirnya kamu pulang. Hanjian, kenapa kamu ada di sini? Kok kamu bicara gitu? Teleponnya nggak bisa dihubungi, orangnya juga nggak di kantor. Makanya aku jaga di sini, biar bisa ketemu kamu. Chen, jangan khawatir, dia adik kandungku. Kak, dengar.
kamu hebat banget sih. Diam-diam udah nikah aja. Ayah di luar negeri hampir kena serangan jantung gara-gara kamu. Ayah terus dorong aku cari suami. Sekarang udah ketemu. Dia malah nggak seneng. Ini suami yang kamu cari. Betul. Aku rasa kamu buta, lihat dia. Setidaknya 10 tahun lebih tua darimu, bahkan nggak punya kerja tetap, mukanya juga jelek. Mana yang pantas buat kamu? Adik ipar, kamu menghina seperti ini, itu nggak benar. Adik ipar. Kamu berani panggil aku adik ipar? Kak, sekarang kamu cari suami, yang mana aja bisa. Pengusaha muda, profesor, anak keluarga ternama. Yang dulu aku perkenalkan, para calon itu, mana yang nggak lebih baik darinya? Hanjian, urusanku nggak usah kamu pusingin. Tapi kamu kakakku, masa aku diem aja ngeliat kamu ditipu orang? Jujur bilang sama aku, kamu kasih apa ke kakakku sampai dia jadi begini? Cukup Hanjian, jangan terus berulah. Siapa sebenarnya yang berulah? Keluargahan kami setidaknya adalah keluarga terhormat. Kamu menikah dengan orang seperti ini. Kalau tersiar, nggak takut ditertawakan. Apa peduli mereka? Aku nggak peduli. Aku hanya ingin hidup baik-baik dengan Lau Chen. Hei si Chen, kamu pasti cuma mengincar uang kakakku kan? Sebut saja jumlahnya, 5 juta atau 10 juta, ambil dan segera tinggalkan kakakku. Uang. Aku benar-benar nggak peduli soal itu. Baik. Mau yang keras ya? Mau apa kamu? Mau apa? Tentu saja memberi pelajaran pada orang tua ini, biar dia berdarah. Ajar aku, mereka belum layak. Sudah diambang kematian, masih berani melawan aku? Aku lihat, kamu memang nggak mau sadar. Saran dariku, bawa anak buahmu dan pergi sekarang juga. Demi kakakmu, aku nggak mau membuat keributan yang buruk. Oh. Kak? Orang tua ini selalu sombong begini? Hanjian, kamu hormati dia. Dia itu suami kakakmu. Hormati dia. Baiklah. Aku akan memberinya respek penuh. Kalian semua maju bersama. Patahkan kaki anjingnya. Siap. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Kak, kenapa kamu keras kepala begini? Tapi, kamu menghalangi juga percuma? Si tua itu benar-benar membuatku marah. Kalau tidak kubuat dia cacat, aku bukan Han lagi. Lepasin aku. Yunsi, jangan khawatir. Aku bisa mengatasinya. Masih pura-pura di depanku? Di sini tidak bisa leluasa, kan? Bagaimana kalau kita keluar? Karena kamu mencari mati, maka aku akan turuti keinginanmu. Nanti jangan kasih ampun. Semakin keras pukulannya, semakin besar hadiahku. Chen, jangan pergi. Terlalu berbahaya. Kak, kamu begitu melindunginya? Lepasin aku. Hanjian, kamu benar-benar semakin tidak beres. Chen sudah tua. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidup. Hanya demi orang luar, relawan bertengkar dengan adik kandungmu sendiri? Dulu tidak kelihatan. Kamu begitu parah mabuk cinta. Karena dia pernah menyelamatkanku. Terus, kamu ingin balas budi. Banyak cara. Beri uang saja. Kenapa harus ikut terlibat? Ada beberapa hal yang kamu tidak mengerti. Cepat pergi halangi mereka. Jangan sampai melukai Chen. Kamu begitu ingin menyelamatkannya? Baiklah. Kalau begitu minta aku dong. Shoujan, kakak mohon padamu. Jangan biarkan mereka melukai Chen. Boleh? Demi kamu aku ampuni orang tua itu. Tapi, dalam hitungan menit ini mungkin dia sudah terkapar. Para pengawal yang kubawa ini semuanya mantan prajurit elit. Itu saja, itu yang disebut pasukan elit. Chen tua, kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja. Kau mungkin dibodohi orang. Level orang-orang ini belum layak disebut elit. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana? Kau mau mencobanya? Kemana perginya keberanianmu tadi? Sudahlah. Karena kau adiknya Yunsi, aku tidak akan mempersulitmu. Cepat pergi. Ini belum selesai, tunggu saja. Chen tua, tidak kusangka kau ternyata cukup hebat.
Tapi lain kali jangan gegabah, usiamu sekarang bukan lagi anak muda. Kalau sampai cedera, repot jadinya. Baik-baik, aku setuju saja. Apa tadi saat berkelahi robek? Nanti malam kau kan ada reuni sekolah. Tidak apa-apa kan? Dijahit saja. Mana bisa? Kau suamiku, Han Yun-si. Tidak boleh kehilangan muka. Kebetulan tadi siang, aku sempat membelikanmu beberapa baju, entah pas atau tidak. Nanti coba semuanya. Ini baru lelakiku, Han Yun-si. Kenapa tidak kusadari sebelumnya? Chen tua, kau sebenarnya cukup ganteng. Sudah larut, ayo kita berangkat. Baik. Rapat online batalkan dulu. Nanti setelah aku selesai urusan. Yunsi, urusanmu lebih penting. Nanti setelah rapat juga tidak apa-apa. Chen, kamu pergi dulu saja. Aku suruh sopir mengantarmu. Setelah selesai, aku akan menemuimu. Baik. Kalian tahu, siapa yang aku temui hari ini? Siapa? Chen Jixing, kalian masih ingat? Dia, tentu ingat. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kudengar keadaannya cukup buruk. Tidak punya pekerjaan tetap. Nanti kalau tua, tidak punya dana pensiun. Dulu dia orang yang sangat hebat. Kenapa jadi begini? Orang ini juga sangat gengsi. Padahal kerjanya cuma jadi asisten. Tapi dia bilang dia pemilik villa. Aku sungkan untuk membongkarnya. Kalau begitu, apakah dia juga akan datang? Ikut reuni? Tentu saja, orang seperti dia yang kelas bawah biasanya mana ada kesempatan untuk makan di hotel merah, pasti dia mau ikut makan gratis. Benar-benar keberuntungan dia. Maybach model terbaru harganya jutaan. Entah siapa tokoh besar dari kota awan. Chen Jixing. Terima kasih ya. Ada apa ini? Bukannya dia miskin? Aku juga tidak tahu. Halo teman-teman, lama-lama tidak jumpa. Xiao Qian Xiaolin. Tiba-tiba, sudah 25 tahun berlalu. Cepat sekali ya. Kakak Chen, kamu sukses ya. Ini Maybach jas mahal. Lihat bahan ini pasti harganya puluhan juta. Tidak Kakak Chen, kalau tidak salah ingat. Kamu kerja sebagai petugas kebersihan hotel, kan? Suatu kali saat aku keluar, aku melihatmu masuk membersihkan kamar. Waktu itu takut kamu malu, jadi aku tidak berani menyapamu. Petugas kebersihan hotel? Iya. Kadang juga kerja paruh waktu sebagai pembersih. Ada orang yang suka pura-pura, padahal miskin, datang ke reuni malah menyewa Maybach. Pinjam jas mahal dari orang. Ini kan cuman pura-pura kayak, oh aku tahu, kamu siang tadi bersih-bersih di villa nomor 1. Iya, Kakak Chen. Buat apa kamu buang-buang uang? Kita kan teman lama, meskipun tahu keadaanmu yang sebenarnya tidak akan meremehkanmu. Iya, seolah-olah kami matre. Sudahlah, sepertinya semua sudah datang. Ayo kita masuk dulu. Tuan Chen. Orang-orang ini datang untuk makan. Iya, saya ingat. Mereka sudah memesan ruang VIP biasa. Kamu ke sana sekarang dan atur untuk ruang VIP mereka. Tingkatkan ke ruang kaisar paling mewah. Baik, saya akan urus sekarang. Ini sepertinya tidak benar. Romane Conti. Kami tidak memesan anggur ini. Apa ada kesalahan? Terima kasih atas kedatangan Anda semua. 2 botol Romane Conti ini adalah hadiah gratis dari restoran kami. Silakan nikmati dengan tenang. Gratis? Terima kasih.
Wah, kalian cukup murah hati ya. Romane Conti itu puluhan ribu per botol. Oh iya, ruang VIP kami tidak salah kan? Pasti di sini. Tidak salah. Sengaja kami upgrade ke ruang kaisar. Kalau tidak ada masalah, kami tidak akan mengganggu makan Anda. Tunggu. Lagi pula ada minuman gratis dan upgrade ruangan. Ada apa ini? Ini atas perintah asisten Lee dari kantor pusat. Katanya di sini ada tamu penting. Asisten Lee. Mungkin dari grup bintang cemerlang? Bilang sama Xiaoli, niat baiknya saya terima. Lain kali tidak usah repot-repot. Kenapa pada lihat saya? Kak Chen, kamu kenal asisten Lee dari grup bintang cemerlang? Ya, ada sedikit hubungan. Sudahlah, Chen Jixing, kamu pamer lagi. Dari mana kamu kenal asisten Lee? Jangan mempermalukan diri. Menurutku, yang bisa dianggap tamu penting oleh asisten Lee hanya Direktur Lin. Kalian belum tahu ya, di antara kita, Direktur Lin yang paling sukses. Dia punya beberapa pabrik, kekayaannya puluhan juta. Dia sudah menjadi pemasok grup bintang cemerlang. Kalau begitu, Direktur Lin kenal asisten Lee? Pasti asisten Lee karena Anda memberi kami perlakuan istimewa. Saya hanya pemasok kecil, kapan punya pengaruh sebesar itu? Sudahlah. Bukan cuma asisten Lee. Direktur utama grup bintang cemerlang Han Yunxi, saya juga pernah makan bersama. Itu benar, kali ini kita semua ikut menikmati keberuntungan Pak Lin. Tidak seperti beberapa orang, padahal prestasi itu bukan miliknya, tetap memaksakan diri, tidak malu. Kakak Chen masih seperti dulu, mementingkan gengsi di hadapan kita ini, itu tidak masalah. Tapi kalau di luar masih seperti itu, bisa malu besar. Ayo teman-teman lama, susah payah bertemu, saya usul kita bersulang dulu. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, kita berkumpul kembali, benar-benar ada perasaan akrab sekaligus asing. Dulu waktu sekolah, tanpa beban, hubungan antar manusia juga lebih murni. Iya, kita yang sudah tua, suka bernostalgia. Kamu bilang begitu, saya jadi ingat beberapa hal lucu. Guiven, apa kamu masih ingat waktu pelajaran olahraga, tiba-tiba kamu datang bulan, saat itu pengetahuan fisiologi belum tersebar, begitu aku lihat celanamu berlumuran darah. Aku kaget dan bertanya, kenapa kamu berdarah? Sudah lama sekali, kenapa kau bahas itu? Setelah itu, untuk menghindari kerepotan Guiven, aku melepas bajuku dan menyuruhnya mengikatkan di pinggang. Guiven sih tidak apa-apa, tapi bajuku yang jadi korban. Baju baleno seharga ratusan ribu loh, aku beli dari uang angpau yang kukumpulkan lama. Aku sedih banget, haha. Oh iya, dan juga Shaolin. Aku ingat waktu sekolah dulu, Shaolin pendek, kurus, pakai kacamata, kelihatan polos. Dia juga tidak suka bicara dengan orang. Lalu ada sekelompok preman di luar sekolah yang mengincar Shaolin. Setiap beberapa hari mereka minta uang padanya, kalau tidak dikasih dipukuli. Aku lihat ini perundungan yang keterlaluan, aku ajak teman-teman laki-laki di kelas kita berantem dengan preman-preman itu. Meskipun akhirnya aku dihukum sekolah, tapi sejak itu, sekolah kita jadi tenang total. Chen Jixing. Maksudmu apa? Apa kamu sedang menyinggungku? Aku menyinggung apa? Urusan lama bertahun-tahun lalu, kamu masih bahas. Aku akui, kamu dulu pernah membantu, tapi tidak perlu sengaja dibicarakan di depan umum. Menurutku dia hanya mengungkit jasa untuk minta balasan. Aku paling tahu orang macam Direktur Lin. Aku hanya bicara apa yang kupikirkan, tidak ada maksud lain. Jangan pura-pura. Bukankah kamu lihat Direktur Lin sukses, ingin dia bantu kamu? Tidak perlu berbelit-belit. Bilang saja bagaimana aku harus bantu kamu. Pak Lin. Pabrikmu masih kekurangan penjaga pintu, menurutku Chen Jixing cocok. Boleh juga pekerjaan satpam, setidaknya lebih stabil daripada jadi pengantar makanan. Chen Jixing, jangan bilang aku tidak kenang masa lalu, kamu bisa kapan saja kerja di tempatku, tidak usah aku baik-baik saja begini. Masih pura-pura sopan apa? Menjadi satpam memang kurang terhormat, tapi setidaknya lebih stabil, siapa tahu nanti bisa juga cari istri lagi. Itu tidak perlu kamu khawatirkan, sudah punya istri, baru ambil surat nikah hari ini. Apa kamu bercanda? Siapa yang mau sama kamu? Jangan-jangan dapat janda yang punya anak, hahaha. Orang seperti dia. Ya cuma bisa dapat janda, hahaha, kalian kecewa? Bukan janda. Kenapa tidak bawa kemari, biar kita lihat. Di perusahaannya, ada urusan mendadak, dia harus memimpin rapat, mungkin tidak bisa datang. Pimpin rapat, seolah-olah dia bos besar Chen Jixing. Jangan sombong meskipun kau bilang yang sebenarnya kau memang dapat janda, kami juga tidak akan menertawakanmu. Omong-omong. Shaolin pasti juga kenal dia. Siapa? Direktur utama grup bintang cemerlang Han Yunxi. Haha, Chen Jixing.
Kau ngomong apa? Itu omong kosong. Malahan direktur grup bintang cemerlang. Kau bahkan tidak berhak bertemu dengannya. Baru minum berapa gelas, udah mabuk begini, sampai berani ngomong besar gini. Mas Chen, jangan sembarangan bicara. Grup Bintang Cemerlang adalah perusahaan terkemuka di Provinsi Selatan. Mereka punya status sosial yang tinggi. Bukan kita yang bisa mendekat. Kamu sebaiknya realistis saja. Kalau kau bisa mendapatkan Han Yunxi sebagai istri, maka aku ini kepala naga gerbang surga. Tidak percaya? Terserah. Ini tidak perlu dijelaskan. Sudahlah, jangan keras kepala. Sejak kau datang ke sini, semakin sering pura-pura. Demi teman lama, kami tidak ingin mempermasalahkan. Tapi jangan tidak tahu diri. Tahu begini, sebaiknya tidak mengundangnya, mengganggu suasana makan kita. Hal yang tadi kusarankan, bagaimana? Sudah dipikirkan? Bekerja sebagai satpam di tempatku, termasuk makan dan tempat tinggal. Gajinya 4.000 sebulan. Direktur, di mana Mas Chen? Cepat antar aku ke sana. Meskipun begitu, di pabrikku ada seekor anjing Mastiff Tibet. Biasanya galak sekali. Bisa juga menjaga pabrik. Tapi kamu Mas Chen, kemampuanmu begitu hebat. Itu lebih berguna daripada anjing. Lagi pula, bawa juga istrimu. Lagi pula nganggur juga nganggur. Kalian berdua jaga pintu gerbang untukku. Aku tambah 2.000 lagi. Sudah cukup kau bicara? Kenapa? Tidak suka? Apa kau sayang sama istrimu? Tidak ingin dia ikut menderita? Biar serendah apapun keadaanku, aku tidak perlu belas kasihan orang lain. Simpan saja harga dirimu yang menyedihkan itu. Jangan bilang teman lama tidak peduli padamu. Aku tambah 1.000 lagi. Malam ini bawa istrimu pergi jaga pintu gerbang pabrikku. Kudengar ada yang ingin aku jadi penjaga pintu. Ibu Han. Pak Chen, maaf saya datang terlambat. Tidak apa-apa. Reuni yang tidak ada ikatan batin penuh dengan bau uang dan sanjungan. Kamu tidak datang pun tidak apa. Ibu Han, bagaimana Anda bisa datang? Apa hubunganmu dengan Mas Chen? Dia sudah memberitahumu kan, aku adalah istri Chen Jixing. Apa? Ini tidak mungkin. Ibu Han, kapan Anda tiba? Saat kau menyuruhnya jaga pintu, aku sudah mendengar dari luar pintu. Sungguh seru, ya? Ibu Han, Anda salah paham. Itu hanya lelucon. Jangan dianggap serius. Kau suruh kami berdua jaga pintu untukmu, Lin Qianshan. Sombong sekali kamu. Aku tiba-tiba merasa jaga pintu pekerjaan ini cukup santai. Bagaimana kalau Yunxi, kita terima saja tawarannya. Aduh Kak Chen, jangan sembarangan bicara. Mana aku berani. Lebih baik aku yang jaga pintu untuk kalian berdua. Sebenarnya karena kau teman sekelas Chen, mungkin aku bisa bantu sedikit, memberi lebih banyak pesanan pemasok. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu. Ibu Han, aku salah. Aku sungguh sadar salah. Ampuni aku kali ini. Sekarang bukan hanya bantuan hilang, mulai sekarang pabrikmu juga akan dikeluarkan dari daftar pemasok. Apa? Selesai, semuanya sudah berakhir. Chen, ayo kita pergi. Baik. Chen, kamu kelihatan agak sedih. Dulu teman-teman sekelas yang akrab, tidak kira jadi seperti ini. Agak terharu ya. Sudahlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Kak, ternyata kamu di sini. Kamu kok datang lagi? Chen, aku peringatkan kamu. Jangan sentuh-sentuh aku. Aku datang malam ini, bukan untuk cari masalah denganmu. Katakan saja sebenarnya ada apa? Kak, apa kamu akan ikut acara investasi gerbang surga? Tentu, yang bisa membuat grup bintang cemerlang. Kesempatan untuk melesat tinggi. Aku tidak akan melewatkannya.
Tapi ini tidak mudah, kan? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku berencana membawamu bertemu dengan seseorang penting dari gerbang surga. Entahlah orang besar yang dikatakan Han Jian apakah bisa diandalkan, apakah bisa membantu saya. Yunsi, sudah larut malam. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Kau tidak mengerti. Ini sangat penting bagiku. Setahuku, dalam acara investasi yang memutuskan adalah kepala naga. Orang besar ini meskipun dia besar, tidak akan lebih besar dari kepala naga, kan? Bagaimanapun juga tetap harus dicoba. Chen, tunggu aku di mobil dulu. Kenapa janjian di tempat seperti ini? Orang yang kau maksud itu sebenarnya siapa? Kak, kau akan tahu setelah masuk. Kak, aku perkenalkan. Ini dia putra ketua yayasan Gerbang Surga Qin Feng, Tuan Qin. Putra ketua yayasan. Kalian berdua silakan duduk. Saya hanya pernah mendengar tentang kepala naga dan presiden direktur grup Gerbang Surga. Tidak tahu kalau ada ketua yayasan. Kak, itu karena kamu kurang tahu. Di seluruh gerbang surga tentu saja kepala naga yang paling besar, tapi di bawah kepala naga ada dua posisi yang setara, yaitu presiden direktur dan ketua yayasan. Benar sekali. Lebih tepatnya gerbang surga bukan hanya sebuah perusahaan, melainkan sebuah organisasi besar. Presiden direktur Chen Yingluo menangani bisnis, sedangkan ayahku mengelola urusan internal organisasi. Singkatnya, satu mengurus internal, satu mengurus eksternal. Oh, begitu tentang acara investasi. Ini aku bisa membantu. Tidak bisa menjamin sukses, tapi setidaknya bisa membuat grup bintang cemerlangmu meningkatkan peluang menang. Ini bagus sekali. Apapun hasilnya, aku pasti tidak akan meminta bantuan Qin Xiaobai. Tidak usah berterima kasih, aku juga tidak kekurangan apa-apa. Anggap saja kita berteman. Semoga kita sukses. Kak Maskin sudah mau membantu sebesar ini. Apa salahnya kamu minum segelas anggur? Selama ini ku dengar ketua grup bintang cemerlang adalah wanita cantik luar biasa. Hari ini bertemu ternyata kabar itu benar. Tuan Qin, hari ini agak terlambat, lain kali aku akan mengundangmu lagi. Anggur ini ada masalah. Kak, kamu kenapa? Tuan Qin benar-benar bersenang-senang. Selamat, Tuan Qin mendapatkan seorang cantik bunga emas dari kota awan kita. Segera akan kamu petik. Kalian bukannya sudah? Chen Jixing dan Chen Yingluo, dua bajingan itu membuatku kehilangan segalanya, bahkan menghadapi hukuman penjara. Untung ada Tuan Qin yang membantu, jadi aku selamat dari bencana ini. Benar. Sekarang kita semua adalah orang Tuan Qin kamu. Kalian ini maksudnya apa? Han Jian, kamu benar-benar bodoh. Kamu pikir Tuan Qin yang terhormat akan tertarik padamu, pemuda tak berguna sepertimu, mau berteman denganmu? Yang direncanakan Tuan Qin adalah kakakmu. Apa katamu? Kenapa lama sekali tidak kembali? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu kan sudah tahu kenapa tanya. Siapa yang menyuruhmu? Tubuhmu begitu menggoda. Qin Feng, berani sentuh kakakku, aku akan membuatmu menyesal. Diam, duduk di samping. Aku belum... Kamu pikir kamu siapa? Berani teriak-teriak padaku? Hari ini aku tidak hanya menyentuh kakakmu, tapi aku juga akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku mempermainkannya. Jangan. Kumohon, lepaskan kakakku. Mulut sampah ini, tutup mulutnya. Han Yunsi, setelah malam ini, kau akan menjadi wanitaku. Aku sudah punya suami.
Dasar binatang. Suami. Pria tua yang baru saja menikahimu hari ini pasti belum menyentuhmu, kan? Jadi kau masih perawan. Angkat tangan kotormu. Chen. Aku punya banyak pengawal di luar. Bagaimana kau bisa masuk? Hanya beberapa yang tidak berguna itu. Kau pikir bisa menghalangiku? Kau sebagai anggota gerbang surga, berani bertindak semena-mena seperti ini? Tidak takut pada hukum gerbang surga? Hukum? Orang tua, kau mungkin belum tahu Tuan Qin adalah putra ketua yayasan. Di seluruh gerbang surga, siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang bisa menyentuhnya? Bahkan Direktur Chen Yingluo, jika ingin menyentuhku, dia harus berpikir 2 kali. Kalau itu kepala naga? Kau bilang kepala naga? Hahaha. Dia tidak punya waktu untuk urusan kecil ini. Aku sarankan kau sadar diri, jangan ganggu urusanku. Berani kau menyentuhku? Kau tunggu saja. Sial, ini... Oh tidak, kakak ipar, kau benar-benar hebat. Jangan banyak bicara, cepat ikuti. Yunci, kamu sudah lebih baik? Mau minum air? Aku merasa tubuhku panas banget. Seperti ada semut merayap. Qin Feng itu bajingan, pasti dia meracuni kakakku. Mas, sekarang hanya kamu yang bisa diandalkan. Kalau begitu aku bawa dia ke kamar dulu. Sudah bangun? Mau makan sesuatu? Mas Chen, semalam aku... Kita sudah resmi jadi suami istri, apa yang perlu malu? Aduh, jangan bilang lagi. Sayang juga sih, harapanku untuk mendekat ke gerbang surga benar-benar sirna. Kenapa bilang begitu? Coba pikir, Qin Feng sudah benar-benar kita sakiti. Pasti dia akan menghalangi. Dari awal peluang menang kecil, sekarang makin tidak ada harapan. Kalau tidak coba mana tahu. Saya sarankan kamu tetap ikut konferensi investasi. Nanti, aku akan kasih kamu kejutan. Xiaoli, apakah dana kita sudah siap? Ketua Dewan Dana yang bisa digerakkan semua sudah dikumpulkan, totalnya 50 miliar. Bahkan dengan 50 miliar. Sulit bersaing dalam persaingan yang begitu ketat untuk menembus pengepungan. Kakak, lalu kenapa kita harus datang ke sini? Itu Pak Chen, oh iya kenapa dia belum datang? Oh, hai kalian juga datang ya? Qin Feng. Menurutku, datang untuk mempermalukan diri sendiri. Grup Bintang Cemerlang memang tidak lemah, tapi yang bisa datang hari ini semuanya perusahaan 500 besar Daxia. Kira-kira dalam tahap verifikasi modal. Direktur Han akan kalah telak. Hasilnya masih belum diketahui. Masih keras kepala, benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Sejujurnya pemenang kali ini sudah hampir pasti adalah perusahaan yang didukung oleh keluarga Qin saya. Menurutku tidak juga. Kamu. Aku juga akan jujur padamu, pemenang kali ini pasti Grup Bintang Cemerlang. Apa katamu, Grup Bintang Cemerlang? Kalau begitu katakan saja. Mereka menang dengan apa? Dengan mulutmu, hei Pak Tua. Kenapa kamu selalu ikut campur? Kamu yang paling bawah di masyarakat. Daripada kerja keras bawa bata, ngapain ikut-ikutan di sini? Sungguh tidak tahu malu ya. Bahkan orang sebesar Tuan Qin yang punya koneksi luas tidak berani memastikan perusahaan mana yang pasti menang. Sementara kamu, seorang pesuruh rendahan, berani bicara besar seperti itu. Kamu tanya aku mengandalkan apa? Baiklah, aku beritahu kamu. Mengandalkan aku. Hahaha. Semua dengar kan? Sungguh lucu sekali. Chen, dari mana kamu punya keyakinan? Kakak ipar, kamu tidak bercanda kan?
Tidak apa-apa. Percayalah padaku. Baiklah, karena kamu bilang kamu bisa bantu grup bintang cemerlang menang, buktikan pada semua orang. Mulai dari verifikasi modal ini. Perusahaan yang didukung keluarga Qin kami, sekarang arus kasnya melimpah. Di pembukuan masih ada lebih dari 90 miliar. Jual sedikit aset, dalam sekejap bisa tembus 100 miliar. Apa? Kekuatannya ternyata begitu besar. Chen, sekarang benar-benar tidak ada harapan. Aku hanya berhasil mengumpulkan 50 miliar. Dengar kan? Ini dia perbedaannya. Bukan sesuatu yang bisa dihapus dengan beberapa kata saja. Bagaimana jika aku punya ini? Ini. Kartu hitam gerbang surga. Apa? Kartu hitam gerbang surga. Katanya, hanya dikeluarkan kurang dari 5 kartu masing-masing bisa menggunakan limit triliunan. Kartu hitam gerbang surga. Chen, ada apa ini? Kamu akan tahu nanti bagaimana. Cukup enggak? Kok kamu punya kartu hitam gerbang surga? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku nggak penting. Yang penting, aku menang di babak verifikasi modal. Bilang menang sekarang masih terlalu dini. Siapa tahu kartu hitam ini palsu. Orang bawa mesin edisi. Kalau ternyata palsu, meskipun Raja Langit turun, nggak bakal menyelamatkanmu. Sisa limit saat ini 1 triliun penuh. Mana mungkin? Ini ternyata asli. Chen, kok kamu punya uang sebanyak itu? Apa itu penting? Dulu kamu saja nggak keberatan aku miskin, sekarang aku kaya. Masa kamu jadi keberatan? Iya juga sih. Tunggu. Cuman lulus verifikasi modal belum cukup. Apa kamu lupa? Pemenang temu investor harus ditunjuk langsung oleh kepala naga. Gampang. Kalian semua masuklah. Sembah kepala naga. Menghadap kepala naga. Naga kepala naga. Kakak iparku ternyata adalah kepala naga. Pak Chen, aku. Ini pasti mimpi kan? Ayah kamu benar-benar pandai menyembunyikan. Membuatku hidup susah selama lebih dari 20 tahun. Kepala naga. Apa? Dia adalah pemimpin gerbang surga. Sekarang aku umumkan. Grup Bintang Cemerlang akan menjadi gerbang surga mitra strategis permanen. Akan menikmati dukungan sumber daya terbaik investasi 1 triliun. Wow, kado lamaran dariku. Apakah kamu puas? Lamaran? Tapi kita sudah menikah secara resmi kan? Tapi kan belum ada resepsi pernikahan. Aku akan melamar secara resmi. Nona Han Yunsi, apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau... Xiaohao ayah merahasiakan darimu karena khawatir kamu akan menjadi anak manja. Tapi kamu tidak mengecewakan ayah. Mulai sekarang, kamu harus banyak belajar dari Ying Luo. Berusaha mengambil alih tanggung jawab dari ayah secepatnya. Agar ayah dan Tante Han bisa pensiun lebih awal. Ayah tenang saja. Adapun 3 sampah ini ditangani dengan tegas dan berat. Jangan sampai mereka merusak reputasi gerbang surga. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Ayo kita pergi.